Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syakira Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membahas tentang teori penawaran. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, perubahan penawaran, kurva penawaran, dan hukum penawaran, beserta kesimpulannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian teori penawaran. Di sini ada dua ahli yang menjelaskan tentang pengertian penawaran, yaitu yang pertama mulai dari Ahman. Menurut Ahman, penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode. Sedangkan menurut Raharja, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tersebut. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tersebut. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu berdasarkan mulai dari Ahman tadi, itu ada harga pasar, biaya produksi, keuntungan yang diharapkan, teknologi produksi, pesaing, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Raharja, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, jumlah pedagang, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ada Sukimo. Faktor-faktor yang menentukan penawaran adalah, menurut beliau, harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi, tingkat teknologi yang digunakan. Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan produk, harga faktor produksi, biaya produksi, keuntungan yang diharapkan, dan pesaing. Selanjutnya yaitu ada kurva penawaran. Skedul penawaran diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan atau dijual pada tingkat harganya. Skedul penawaran harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dan jumlah barang jasa yang akan ditawarkan. Untuk jelasnya, hubungan antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan dapat dilihat dalam tabel, yaitu ada dua kolom. Yang pertama harga dan kuantitas. Lanjut ke perubahan penawaran. Sama seperti pada permintaan, dengan adanya asumsi ceteris paribus, yaitu faktor lain selain harga dianggap tetap, maka sepanjang fungsi penawaran akan kita jumpai adanya perubahan jumlah yang ditawarkan. Sebagai akibat adanya perubahan harga. Dalam kurva yang sama akan terdapat gerakan dari suatu tempat titik ke tempat titik lainnya. Jika harga suatu barang mengalami perubahan, hal ini kita sebut sebagai perubahan jumlah yang ditawarkan. Dengan kata kunci, ada pergerakan dari satu titik ke satu titik lain. Lanjut yaitu ada hukum penawaran. Sebagai konsep asli dari penemuan Albert Marshall, maka perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran itu disebut sebagai hukum penawaran, yang dapat diartikan sebagai berikut. Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik, maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran juga akan turun dengan asumsi ceteris paribus.
Castris paribus adalah ungkapan Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari diasumsikan konstan. Secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal lain dianggap sama. Dan kesimpulan dari teori ini yaitu penawaran merupakan salah satu pokok bahas dalam pembelajaran teori ekonomi mikro. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku dalam pasar pada satu periode tersebut. Penawaran terdiri dari penawaran individu atau penawaran pasar, seperti yang dijelaskan pada pengertian awal tadi. Dalam penawaran, harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi naik atau turunnya penawaran yang terjadi di pasar. Selain harga barang, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang berkaitan dengan produk tersebut, harga faktor produksi, jumlah pedagang, harapan tujuan, dan kebijakan pemerintah. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan adalah searah positif. Konsekuensinya, jika harga naik, kuantitas barang yang ditawarkan semakin meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, kuantitas barang yang ditawarkan semakin menurun. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika semua hal dianggap sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawaran akan meningkat. Jadi, kurva penawaran berslope positif, tetapi kadang-kadang kita temui pula adanya kurva penawaran yang mempunyai slope negatif. Contoh yang sering kita jumpai adalah kurva penawaran akan tenaga kerja yang berbentuk melengkung, membalik. Dan contoh lainnya adalah dokter. Bagi seorang dokter, tarifnya sudah tinggi, misalnya 100.000 untuk sekali periksa pasien, cenderung akan mengurangi jam praktek dan menambah listrus timnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.